Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Angga Pamungkas yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang making suggestion and offering atau saran dan tawaran kelas 11. Baiklah, sebelum dimulai, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Yang pertama judulnya Making Suggestions and Offerings atau saran dan tawaran. Glosarium, daftar kata-kata atau istilah dalam pembelajaran kali ini adalah accept, bother, expression, extend, gerund, context, models, phrase, pick up, practice, propose, refuse, simple verb form, ironing. Yang bahasa Indonesianya ada di sebelah kanan. Silahkan diterjemahkan sendiri atau dibaca sendiri. Seperti accept, menerima, bother, merepotkan atau mengganggu, dan seterusnya. Nah, ada peta konsep untuk materi kali ini adalah making suggestion and offers, ada fungsi sosial, ada struktur teks, ada konteks, ada unsur kebahasaan. Itu adalah peta konsep materi kita kali ini. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini adalah KD atau kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should, can. Kemudian KD 4.1, menyusun teks interaksi, transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, deskripsi singkat materi kita kali ini adalah yang pertama, semangat belajar. Walaupun di masa pandemi kita tetap harus semangat belajar, karena dengan belajar akan mencerdaskan pikiran kita. Dalam kegiatan belajar kali ini kita akan membahas mengenai interaksi transaksional terkait meminta dan memberikan saran dan tawaran. Ketika teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita masih ragu dan belum bisa memutuskan apa yang akan mereka lakukan, biasanya mereka akan meminta saran dari kita. Kita dengan senang hati akan memberikan saran walaupun saran kita bisa saja diterima ataupun ditolak. Selain itu, kita juga sering menawarkan bantuan kepada orang lain yang memerlukan dan merespon terhadap tawaran yang diberikan kepada kita. Nah, agar lebih jelas, perhatikan dialog pendek di bawah ini. Ada seorang perempuan dan seorang lelaki sebagai temannya. Kemudian dia bertanya kepada temannya yang laki-laki itu, "Tomorrow is my brother's birthday. I don't know what to give him." Lalu temannya yang laki-laki akan menjawab, "Why don't you buy him a new puzzle game?" Nah, gambar ini diambil dari www.pngegg.com. Nah, dari dialog di atas, seorang teman memberikan saran hadiah apa yang dapat diberikan oleh temannya kepada adiknya yang akan berulang tahun. Sekarang, kalian sudah mendapat sedikit gambaran tentang ungkapan memberikan saran, bukan? Jadi ini gambarannya dalam memberikan saran. Why don't you buy him a new puzzle game? Ketika seorang teman yang perempuan ini bertanya,
Besok saudara laki-laki saya berulang tahun, saya tidak tahu apa yang harus saya berikan kepada dia. Oke. Berikut ini adalah uraian singkat materi teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran. Yang pertama, fungsi sosial yang tadi ada di peta konsep. Memberi saran dan tawaran untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru, teman, keluarga, dan orang lain. Adapun struktur teksnya ada pembukaan, ada memberikan saran dan tawaran, kemudian ada respon, dan ada penutup. Unsur kebahasannya, kosakata terkait topik saran dan tawaran, models, simple verb, ejaan, kalian yang baca tepat. Konteks. Konteksnya di lingkungan sosial dan sekolah. Oke, kegiatan pembelajarannya yang pertama tujuan pembelajaran. Tentunya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai ungkapan yang digunakan dalam memberikan saran dan tawaran. Dan yang ketiga, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Nah, kegiatan pembelajarannya, kemudian yang kedua atau B, uraian materinya. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan membaca dan mempelajari contoh-contoh dialog, memberikan saran dan tawaran, beserta responsnya. Ayo kita mulai kegiatan belajar kita dengan memahami ungkapan memberikan saran dan tawaran yang ada dalam dialog. Dialog pertama atau dialog 1. Sini ada Sandra. Si Sandra berbicara, "Hi Julia, do you have a plan for the weekend?" Lalu si Julia menjawab, "No, I have no plan yet." Dan kemudian si Sandra bertanya lagi, "Would you like to go to the beach?" Dan si Julia menjawab, "I think it's not good idea. Why don't we take a cooking class? It could be fun," kata si Julia. Terus si Sandra ngomong lagi, "Cooking class? That sounds good." Oke, bisa dipahami? Kemudian dialog 2 atau dialog yang kedua ada Willy. Willy berkata, "You look confused. What's the matter?" Lalu si Hari menjawab, "I haven't finished my English project. It's due tomorrow." Willy berbicara lagi, "How if we do it together? Do you mind if I help you?" Nah, setelah membaca dialog di atas, apakah kalian menemukan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran dan tawaran? Berilah garis bawah pada ungkapan saran dan tawaran yang kalian temukan. Nah, sekarang ayo kita pahami makna dari kedua dialog tersebut, terutama terkait fungsi sosial dan struktur teks ungkapan memberikan saran dan tawaran. Untuk itu, coba kerjakan dahulu latihan soal berikut. Silakan buku catatannya dibuka, nanti silakan dicatat dan coba dijawab. Practice 2. Answer the following questions based on the dialogues above. Number 1. What is dialogue 1 about? Number 2. What is dialogue 2 about? Number 3. Can you find the expressions of making suggestion in dialogue 1? Please mention it. Number 4. What are the responses to the suggestions given? Number 5. Can you find the expressions of making offer in dialogue 2? Please mention it.
Number 6. What are the responses to the offers given? Number 7. Why does the speaker in dialogue 1 give a suggestions? And number 8. Why does the speaker in dialogue 2 given an offers? Nah, bagaimanakah jawaban kalian untuk practice 2 ini atau practice 2? Tidak sulit bukan untuk memahami makna dari ungkapan memberikan saran dan tawaran, serta responsnya. Coba bandingkan jawaban di bawah ini dengan hasil kerja kalian. Kalian bisa langsung menjawab jawabannya, nomor 1 sampai 8. Saya berikan waktu 5 detik, atau kalian bisa screenshot atau foto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat jawabannya, silakan dibandingkan dengan jawaban kalian. Number 1, dialogue 1 is about giving and receiving a suggestion for a weekend plan. The number 2, dialogue 2 is about giving and receiving an offer of help. Number 3, the expression of making suggestions in dialogue 1 are: would you like to go to the beach? Why don't we take cooking class? Number 4, the responses to the suggestions are: I think it's not a good idea atau refusing. Dan yang berikutnya, that sounds good atau accepting. Number 5, the expressions of making offers is: how if we do it together? Do you mind if I help you? Number 6, the responses to the offer: that sounds great. It would be very helpful. Thank you. Number 7, to give an idea or solution and to show that she cares. Number 8, to give a help and to show that he cares. Nah, kalian sudah mampu menjawab semua pertanyaan di practice 2 dengan benar, bukan? Well done. It seems that you learn fast. Sekarang ayo kita lanjutkan belajar kita dengan mempelajari penggunaan ciri kebahasaan pada ungkapan-ungkapan memberikan saran dan tawaran. Practice 3. Now we will discuss other phrases or expressions used for making suggestions and offers with the responses. Read the explanation carefully and note them down in your notebook. Number 1, making suggestions. To suggest means to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. It can be in the form of a solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Here are some common phrases used to make suggestion. Yang pertama ada how about ditambah subject ditambah simple verb. Contoh kalimatnya ada di sebelah kanan. How about we have lunch at the new Japanese restaurant? Kemudian nomor 2, how about ditambah gerund. How about having lunch at the new Japanese restaurant? Nah, gerundnya adalah having. Subjek di sini adalah we. Dan simple verb di sini. Okay, what about nomor 3, what about ditambah gerund. What about playing table tennis after school? Dan seterusnya sampai yang nomor 10. I suggest or recommend plus that plus sentence. Contoh kalimatnya, I suggest that you take driving course. I recommend that you take driving course. Oke, bisa di screenshot. Next. As you can see, most of the expression used for making suggestions
are in question form. Now, let's learn how to respond to the expressions of making suggestion. Accepting suggestion, contohnya di sini ada yes please. Okay, thanks. That's a good idea. That sounds great. Okay, let's. Perfect. I love it. Kemudian refusing suggestions. Di sini contohnya ada no, I'd rather not. Sorry, I don't feel like it. No, let's not. I think it's not a good idea. I'm not sure. Nah, apakah kalian sudah memahami ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran serta responnya? Terus berlatih menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut agar kalian lebih fasih berbahasa Inggris. Nah, ayo kita sekarang belajar mengenai ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan tawaran. Coba baca dengan seksama konsep materi berikut ini. Number 2 atau 2, making offers. To offers mean that you would like to do or to give something for someone, to provide product, service, etc. Offers can be in terms of money, food, friendship, solution, or bargain. It can be accepted or refused. Here are some common phrase used to make offers. You can use modal verbs such as can, would, sure. Making offers. Would you like me to take you home? Kemudian diterima atau accepting offers. That would be very kind of you. Dan kalau kita menolaknya, no thanks, don't bother. Kemudian yang kedua, can I help you do the homework? Kalau kita menerima, maka kita menjawabnya, sure, I really appreciate it. Kalau kita menolaknya, thanks, but I can do it myself. Oke? Next. Nah, apakah kalian sudah mempelajari dan memahami ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan tawaran serta responnya? Jika masih ada hal yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menanyakan kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Nah, supaya kalian lebih mudah mengingatnya, jangan lupa berlatih ya. Selanjutnya, yuk kita coba gunakan ungkapan-ungkapan yang telah kalian pelajari di atas untuk melengkapi dialog-dialog berikut ini. Practice 4. Complete the following dialogues using expressions of making suggestion or offers. Sini ada yang pertama Jason Ron. Dia berkata, what shall we do this weekend? Kemudian jawabannya apa? Dan yang berikutnya ada Jason. Dia ngomong, that sound great. How about Pasir Putih Beach? Kemudian si Ron ngomong lagi, great idea. Kemudian yang kedua Jenny dan Bobby maksudnya. Kata si Jenny, it's hard to get a taxi at this hour. I'll get home late. Kemudian apa jawaban si Bobby terhadap ungkapan si Jenny? Kemudian si Jenny ngomong lagi, thanks, how nice you are. Kemudian nomor 3, Julia dan Mia. Si Julia ngomong, I don't know what to do during our school holiday. Nah, si Mia menjawabnya apa? Lalu si Julia ngomong lagi, I think I'll definitely do it. I'm sure I will learn a lot from the camp and make many friends. Nah, jawaban si Mia yang di garis bawah itu apa? Dan yang keempat, ada Jerry dan Sam. Kemudian Jerry berkata, I don't understand this math homework. Nah, si Sam ngomong apa di situ? Nanti kalian isi. Kemudian si Jerry ngomong lagi, yes, can you please explain this formula to me? Terus si Sam ngomong lagi, sure. Nah, kira-kira yang di garis bawah itu si Sam ngomong apa?
menurut kamu? Yang kelima, si Ben dan Celia. Si Ben ngomong, I'm not good at making good PowerPoint for my presentation. Nah, si Celia menjawab apa di situ? Kemudian si Ben ngomong, oh okay, I will ask him then. Nah, menurut kamu si Celia di situ menjawab apa? Oke, apakah kalian sudah bisa melengkapi semua dialog di atas? Well done. Sebelum melihat ke pembahasan soal, kalian terlebih dahulu mendiskusikan hasil kerja kalian dengan teman guru atau orang tua kalian. Sekarang coba bandingkan jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Yang pertama, why don't we go to the beach? Atau kalimat lain untuk memberikan saran. Jadi dia memberikan saran, why don't we go to the beach? Kemudian nomor 2, itu jawabannya, would you like me to take you home? Atau kalimat lain untuk memberikan tawaran. Dan yang ketiga, you could join summer camp. Atau kalimat lain untuk memberikan saran. Yang keempat, do you need my help? Atau kalimat lain untuk memberikan tawaran. Menurut kamu, tawaran. Nomor 5, how about asking my brother for help? Atau kalimat lain untuk memberikan saran. Apakah semua jawaban kalian benar? Jika kalian dapat menjawab semua pertanyaan tersebut dengan benar, berarti kalian telah mampu menggunakan ungkapan, memberikan saran dan tawaran dalam dialog. Fantastic. Fantastic. Baiklah, sekarang mari kita review lagi materi yang telah kalian pelajari di bagian rangkuman berikut ini. Fungsi sosial dari teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran adalah untuk membantu orang lain dan menunjukkan perhatian kita, sehingga kita dapat menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Yang kedua, struktur teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran terdiri dari pembukaan, memberikan saran dan tawaran, respon atau menerima atau menolak, dan yang keempat, penutup. Unsur kebahasan dari teks interaksi transaksional terkait saran dan tawaran terdiri dari kosakata terkait saran dan tawaran, models, simple verb form, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Nah, setelah mengerjakan latihan-latihan di kegiatan sebelumnya dan mereview kembali ringkasan materi, coba kalian cek lagi pemahaman kalian mengenai materi yang telah kalian pelajari dengan menyelesaikan penugasan mandiri dan mengerjakan latihan soal berikut ini. Silahkan diklik linknya nanti yang ada di Google Classroom. Penugasan mandiri, baca dan pelajari berbagai contoh percakapan mengenai saran dan tawaran dari berbagai sumber. Perhatikan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam berbagai situasi. Di Google banyak sekali contoh-contoh ungkapan mengenai saran dan tawaran. Kalian bisa browsing di sana nanti. Kemudian yang berikutnya, tuliskan ungkapan-ungkapan tersebut dan sebutkan penggunaannya. Apakah dalam situasi formal atau informal? Oke, bisa dipahami. Penugasan mandiri untuk latihan soalnya ada di Google Form, linknya ada di Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.